Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar tanpa banyak kata. Kita mulai. Di part sebelumnya di mana murid Lucong yang dipanggil untuk memasuki ruangan MC, dia seketika terkejut dan bertanya, "Anda ingin aku untuk melepaskan semua pakaianku?" MC yang sambil berbalik, dia menjawab, "Sangat sulit mengolah tubuh yang beracun, jadi kau harus menguasai seni bela diri yang aku ajarkan padamu. Karena kau belum melakukannya, kau tidak dapat menyelesaikannya tanpa bantuanku." MC yang masih menyiapkan jarum akupuntur, dia sembari bergumam, bocah saat ini memang sudah dewasa sebelum waktunya." Tiba-tiba saat MC berbalik, dia sangat terkejut sampai hampir jantungan karena murid Lucong hampir melepaskan semua pakaian dalamnya. MC lalu bertanya, "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Murid Lucong menjawab, "Bukankah Anda memintaku untuk melepas pakaianku?" MC menjawab lagi, "Ya, tapi bukan pakaian dalammu." Setelah murid Lucong bersiap dan bersimpu di lantai, MC sembari menyiapkan jarum di tangannya, dia berkata, "Jika kau tidak dapat melewatinya, kau akan mati. Jika kau bisa, berarti kau akan membuat kenaikan yang luar biasa." MC seketika melesatkan jarum yang ada di tangannya yang sudah diselimuti ki. Di dalam benaknya, MC berkata, "Lucong memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Aku khawatir itu akan memakan waktu 1 hingga 2 hari untuk mengembangkan Heaven Path Golden Body yang disederhanakan dan mencapai tingkat teratas. Aku membual bahwa aku akan membuatnya cukup kuat untuk membalas dendam dalam 10 hari. Tetapi jika Tian Dao Divine Art saja memakan waktu selama itu, dia tidak akan menyelesaikan tubuh beracun pada waktunya. Aku harus menggunakan Kiku untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dia berlutut di luar selama 7 hari 7 malam sebelum akademi menerimanya. Dan dia bahkan berpura-pura bodoh selama 2 tahun hanya untuk mencegah dirinya mengungkapkan rahasianya. Murid seperti Xiaoya tidak sekuat dia. Murid Lucong seketika merasa ada kekuatan yang meluap-luap di dalam tubuhnya. Murid Lucong seketika terkejut merasakan aura di dalam tubuhnya. Tahap pembukaan aku poin. Aku telah mencapai tahap pembukaan aku poin. Melihat itu, MC berkata, "Jangan bergerak, ini belum selesai." MC sembari menyiapkan teknik racun di tangannya, dia berkata di dalam hati, "Untungnya tidak sulit untuk mengombinasikan herbal." Melihat itu, murid Lucong di dalam benaknya juga bergumam, apakah ini racun untuk kultivasi tubuh beracun yang dia sebutkan? MC seketika melesatkan jarum kembali dengan teknik racun yang dia siapkan. Jarum itu seketika menusuk beberapa titik akupuntur di tubuh murid Lucong. Murid Lucong yang merasakan sakit luar biasa. Tubuhnya seperti seolah-olah dia terjatuh. Di dalam kesadarannya, dia mengingat masa lalunya, di mana rumahnya telah habis terbakar, keluarganya mati terbunuh. Mengingat semua itu, murid Lucong di dalam benaknya berkata, "Tidak, aku tidak boleh pingsan. Aku harus bertahan. Jika upaya Tuan Liu gagal karena aku, bagaimana aku bisa menghadapi ayah dan ibuku? Ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, 137 anggota keluargaku. Untuk kalian, aku akan bertahan." Murid Lucong yang menahan rasa sakit yang sangat hebat. Otot di sekujur tubuhnya menjadi kaku, matanya menjadi memutih, badannya tegang. Melihat itu, MC bergumam, "Aku pikir dia akan pingsan, tetapi dia akhirnya bisa melakukannya." Kemauannya yang kuat yang terbentuk selama 2 tahun terakhir membuat tekadnya menjadi sangat kuat. Betapa kuatnya kemauan yang dia miliki. Jika dia terus melakukannya, dia akan berhasil mengembangkan tubuh beracun dan kekuatannya akan meningkat pesat. MC lalu berkata, "Efek racun akan berlangsung selama 1 malam. Itu akan sangat menyakitkan, tapi kau harus bertahan.
kau akan melihat bahwa semua kerja keras itu akan menjadi sepadan. MC lalu beranjak keluar. Sembari berjalan dia berkata, kultivasi telah dimulai. Apakah dia mendapatkan tubuh beracun atau tidak? Sepenuhnya terserah kepadanya. Sekarang aku harus mencari tempat untuk berlatih teknik yang akan aku ajarkan pada Xiaoya dan Mu Sueking besok. Scene berpindah di malam hari di dalam hutan di mana ada MC yang sedang berdiri. Dia berkata, untungnya aku telah mengumpulkan cukup banyak buku tentang teknik pisau dan pedang di perpustakaan Akademi Tianwu. Aku akan melihat apakah aku dapat menggabungkan teknik pedang ke dalam Heaven Path Sword Art. MC setelah menggabungkan teknik pedang dan juga teknik pisau di dalam perpustakaan Tiandao, dia seketika memainkan pedang sembari bergumam ringan dan cepat seperti ular, seperti hantu dan Swiss. Dia menebas beberapa pohon hanya dengan sekali tebasan ringan. MC yang terkejut, dia berkata, kombinasi teknik pedang tingkat tinggi bahkan lebih kuat daripada Heaven Path Fist Art dan Heaven Path Spear Art. Baiklah, sekarang aku akan mencoba Heaven Path Blade Art. MC mencoba membelah batu yang berada di depannya, namun tebasan MC malah ikut membelah pohon yang berada di belakang batu. Melihat itu, MC menjadi terkejut dan berkata, aku harus menyederhanakan seni pedang dan seni pisau sebelum mengajar Xiaoya dan Mu Sueking. Jika tidak, mereka dapat menimbulkan masalah setelah mereka menguasainya. MC setelah melihat kondisi di sekitarnya sudah porak-poranda karena ulahnya, dia berkata, sebaiknya aku pergi sebelum ada yang datang. Jika mereka memintaku untuk membayar ganti rugi atas kerusakan ini, aku akan bangkrut. Setelah MC beberapa saat berjalan, dia melihat di sekeliling dan berkata, seharusnya tidak ada orang di sini. Aku akan memeriksa teknik tahap Grandmaster yang aku kumpulkan di Akademi Tianwu. MC seketika mengakses perpustakaan Tiandao. Dia lalu berkata, gabungkan. Setelah masuk di perpustakaan dan membaca sebuah buku, MC berkata, mereka telah digabungkan menjadi Heaven Path Divine Art yang sempurna. Jika seperti itu, maka aku hanya harus menerobos ke tahap berikutnya. MC sembari mengambil posisi bermeditasi di sebuah batu. Fokus MC tiba-tiba terganggu setelah melihat beberapa cahaya mengelilingi tubuhnya. MC berkata, energi spiritual sedang berkumpul. Jadi begitu, tidak banyak energi spiritual yang dibutuhkan untuk kultivator pada atau di bawah tahap ketujuh. Mereka yang berada pada tahap pembukaan titik akupuntur hanya perlu mengaktifkan titik akupuntur untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada tahap connection key, kau hanya membersihkan meridian pada tahap penguatan kekuatan dan melatih kekuatan fisik. Tetapi kultivator pada tahap Grandmaster perlu mengumpulkan ki dan energi spiritual. Gantian seorang kultivator di tahap Grandmaster sangat besar. Sepertinya energi spiritual alam di sekitar jauh dari cukup untuk mengisinya. Jika aku berkultivasi seperti ini, aku membutuhkan setidaknya 3 atau 4 bulan untuk mencapai puncak tahap Grandmaster. Terserahlah, besok aku akan pergi ke Serikat Alkemis. Dan apakah aku dapat menemukan pil yang mengandung energi spiritual? Mereka seharusnya bisa mempercepat kultivasi. Scene berpindah di kediaman murid Mu Sueking, di mana ada si ayah yang berkata, Sueking, akhirnya aku menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Kau telah minum pil selama ini, terlalu banyak racun medis di tubuhmu. Ini akan mempengaruhi kemajuan kultivasimu. Aku baru menyadarinya tahun lalu, tapi sudah terlambat. Aku ingin menyelesaikan masalah ini untukmu, jadi aku pergi ke Serikat Tabib dan memberitahu mereka tentang kondisimu. Namun tidak ada seorang pun di sana yang punya cara untuk mengobatinya.
Tuan Muhong juga tidak tahu dan dia bahkan mencatatnya sebagai penyakit yang belum terpecahkan di dinding dilema. Aku pikir tidak ada harapan. Namun seorang tabib hebat muncul hari ini dan menyelesaikan semua masalah di tembok itu. Itu berarti racun dapat dikeluarkan dari tubuhmu. Mendengar itu, murid Sueking berkata di dalam hati, tapi Tuan Liu sudah melepasnya saat dia merawat lukaku. Si ayah yang sedang bersemangat, dia lanjut berkata lagi, kau tidak tahu betapa jeniusnya pemimpin baru serikat tabib itu. Dia memberikan resep yang sempurna untuk semua 19 penyakit yang belum terpecahkan di dinding dilema. Yang terakhir sangat sulit, bahkan tabib bintang 4 dan bintang 5 tidak dapat memastikan apakah jawabannya benar. Oh, aku mendengar Tuan Liu adalah seorang guru di akademimu. Cari tahu dan bantu aku menemukannya besok. Aku akan menyiapkan beberapa hadiah, mengunjunginya dan memintanya untuk menyembuhkanmu. Murid Sueking lalu bertanya, apakah dia Liu Cheng? Mendengar itu si ayah berkata, ya itu namanya, apa kau kenal dia? Aku akan pergi mengunjunginya besok dan memintanya untuk menghilangkan racun untukmu. Murid Sueking menjawab, ayah tidak perlu mengunjunginya, dia sudah membantuku mengeluarkan racun. Mendengar itu si ayah jadi bertanya-tanya, sungguh kenapa dia membantumu? Murid Sueking menjawab, ya karena dia adalah guruku. Si ayah menjadi sangat terkejut dan berkata, apa dia gurumu? Scene berganti keesokan harinya, di mana ada murid Lucong sedang memberi hormat kepada MC. MC bertanya, bagaimana perasaanmu? Murid Lucong menjawab, aku merasa masih dalam tahap awal pembukaan. Aku poin dan basis kultivasiku belum membaik. MC sembari beranjak, dia berkata, basis kultivasimu belum membaik, mari kita pergi ke batu pengukur untuk mencoba. Murid Lucong ketika sudah berhadapan dengan batu pengukur kekuatan, di dalam hatinya dia berkata, ketika efek racun mereda, aku mengamati tubuhku dan menemukan bahwa aku masih dalam tahap awal pembukaan. Aku poin dan kekuatanku belum membaik. Jika bukan karena kepercayaanku pada Tuan Liu, aku akan berpikir bahwa semua penderitaan tadi malam adalah sia-sia. Murid Lucong mengarahkan tangannya sembari mengingat orang yang sangat dia benci. Dia menghantam batu pengukur dan boom, 44 guldron. Itulah nilai yang ditampilkan oleh batu pengukur. Melihat itu, murid Lucong menjadi terkejut dan berkata, 44 guldron, tahap puncak pembukaan aku poin. Kenapa bisa? Ketika seorang kultivator biasa pada tahap pembukaan aku poin membuka satu aku poin, dia bisa mendapatkan 1 guldron kekuatan. 44 guldron berarti dia membuka 44 titik akupuntur. Tapi aku hanya membuka 1 aku poin tadi malam. Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan seperti itu? MC berkata, kekuatan fisikmu telah meningkat, bukan basis kultivasimu. Ketika kekuatan fisikmu meningkat ke tingkat tertentu, kau bisa sekuat kultivator pada tahap pembentukan Ki. Dikatakan bahwa beberapa master racun dapat merobek kultivator pada tahap Grandmaster menjadi 2, bahkan tanpa menggunakan Ki. Murid Lucong sembari melihat di tangannya, dia berkata di dalam hati, aku memiliki keraguan ketika dia mengatakan bisa membantuku balas dendam dalam 10 hari. Kini aku benar-benar yakin. Murid Lucong seketika memberi hormat dan berkata, terima kasih Tuan Liu. MC lalu berkata, ingat kau adalah muridku, bahkan jika musuhmu adalah raja dari kerajaan Tianwu, aku akan memberinya pelajaran yang bagus untukmu. Mendengar perkataan MC, murid Lucong menjadi tersentuh. Di dalam benaknya dia berkata, sejak orang tuaku dibunuh, aku tidak punya siapa-siapa untuk bergantung. Tapi Tuan Liu membantuku merasakan rasa aman lagi. MC lalu berkata, sekarang bisakah kau menceritakan kisahmu? Murid Lucong sembari menunduk mengingat masa lalunya, dia berkata,
keluargaku bukan termasuk keluarga yang kuat di kerajaan Tianwu, tapi kami cukup kaya. Aku bukanlah anak berbakat, sebaliknya kakakku berhasil lulus ujian dan menjadi murid master formasi pada usia 17 tahun. Itu membuatnya populer, tapi itulah yang menyebabkan bencana. Dia tidak hanya berbakat, tapi dia juga cantik sehingga seorang playboy tertarik padanya. Kemudian cintanya menjadi kebencian dan akhirnya menimbulkan tragedi. 137 orang di keluargaku terbunuh dalam semalam. Aku tidak ada di rumah waktu itu. Karena itulah aku selamat. MC lalu bertanya, apa keluargamu berasal dari kerajaan Tianwu? Murid Lucong menjawab, ya, tapi aku tidak cukup kuat dan aku tahu mereka akan memburuku. Karena itulah aku masuk ke akademi, menghabiskan waktuku di sini dan tetap diam. Dan tentu saja musuhku mungkin tidak menganggapku sebagai ancaman, jadi aku dibiarkan hidup. Mendengar itu, MC berkata, tempat yang paling berbahaya terkadang adalah tempat yang paling aman. Dia mungkin tidak menyangka kau bersembunyi di bawah hidungnya. Hanya saja keluarga yang terdiri dari 137 orang dimusnahkan. Itu seharusnya cukup menarik perhatian. Kenapa pavilion guru terpelajar atau kerajaan Tianwu tidak menyelidikinya? Murid Lucong menjawab, aku tidak tahu. Yang jelas semua keluargaku dibunuh kecuali diriku. Aku tidak berani mencari tahu karena takut ketahuan. Mendengar itu, MC jadi bergumam di dalam hati, ini tidak masuk akal. Pavilion guru terpelajar itu organisasi yang kuat. Tidak hanya melatih guru terpelajar, tapi mereka juga mengawasi murid dan yang terpenting untuk menjaga ketertiban. Pemusnahan keluarga adalah kasus besar. Itu pasti menimbulkan kegemparan. Kenapa bisa diabaikan? Selain itu, meskipun pavilion tidak peduli, tapi apa yang dilakukan keluarga kerajaan dari kerajaan Tianwu? Kenapa pembunuhan diperbolehkan di wilayah mereka? Ini bahkan pemusnahan sebuah keluarga. MC sembari memegang pundak murid Lucong, dia berkata, jernihkan pikiran dan berkonsentrasi pada kultivasimu. Kau akan membuat kemajuan sesudah menggunakan metode yang kuajarkan kemarin sebanyak 5 kali. Sesudah itu, membunuh master di puncak Key Connection Stack akan menjadi mudah. MC lalu beranjak pergi. Dia berkata, aku ada urusan lain, beristirahat dan menyesuaikan diri. Kita akan melakukannya lagi malam ini. MC yang baru beranjak pergi sembari memikirkan masalah yang dihadapi murid Lucong. Di dalam benaknya dia berkata, kerajaan tidak melakukan apapun sesudah satu keluarga musnah. Pembunuhnya pasti sangat kuat atau sangat penting. Selain itu, jika itu karena cinta, maka hanya kakaknya lah yang akan menjadi korban. Kenapa seluruh keluarganya musnah? Aku merasa pasti ada sesuatu yang lain. Aku mungkin harus membiarkannya. Dia akan mengatakan yang sebenarnya saat dia mau. Melihat kepergian MC, murid Lucong di dalam benaknya dia berkata, Tuan, aku ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tidak berani. Tuan Liu, kau sudah membantu meningkatkan kekuatanku. Aku berutang terlalu banyak dan hampir tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Aku benar-benar tidak ingin melibatkanmu. Kau hanyalah guru biasa di akademi. Begitu musuhku tahu bahwa kau menerimaku sebagai murid dan mengajariku cara meningkatkan kekuatan, kau pasti akan mendapat masalah. Murid Lucong yang juga beranjak pergi, dia berkata, akan kuurus masalah berdarahku ini sendirian. Scene berpindah di mana ada MC yang sedang menyerahkan sebuah buku kepada murid Sui King. MC berkata, ini buku tentang teknik blade untukmu. Setelah sedikit membaca, murid Sui King menjadi terkejut. Di dalam benaknya dia berkata, skill ini jauh lebih baik daripada tinju falling flower yang diajarkan ayahku. Mereka sangat berbeda dan termasuk dalam kebenaran universal yang disederhanakan.
Aku merasa seolah-olah aku tidak akan terkalahkan jika menggunakan skill ini. Murid Sueking yang sedang memberi hormat sembari berterima kasih, dia bergumam, aku harus mengalahkan wanita itu demi reputasi Tuan Liu. Scene berpindah lagi kepada dua orang guru yang sedang berjalan sembari mengobrol. Salah satunya berkata, menurutmu apa Tuan Liu benar-benar sebagus yang mereka katakan? Benarkah dia bisa membuat muridnya menerobos hanya dengan menunjukkan kesalahan mereka? Guru lainnya menjawab, mereka pasti mengatakan itu karena suatu alasan. Kau tahu orang seperti apa Mu Sueking itu? Tuan Liu bisa membuat gadis itu mendengarnya, dan dia bahkan menantang murid Tuan Zhang. Tuan Liu pasti mengetahui beberapa skill mengajar khusus. Guru lainnya berkata lagi, aku sangat ingin bertemu dengannya untuk membuktikan hal itu. Aku tidak percaya ada guru di akademi kita yang lebih baik daripada Nona Bai. Namun seketika mereka sedang mengobrol, mereka dikejutkan oleh Nona Moyu yang sedang menunggu. Nona Moyu seketika menyapa dan berkata, aku Moyu dari kerajaan Tianwu. Aku datang untuk mengunjungi Tuan Liu Cheng secara khusus. Baru berkata seperti itu, tiba-tiba MC muncul dari samping. Dia bertanya, kenapa kau ada di sini? MC yang keceplosan dan lupa bahwa dia sedang menyamar, seketika berkata, apa yang bisa kulakukan untukmu? Nona Moyu seketika memberi hormat dan berkata, Tuan Liu Cheng, aku Moyu dari kerajaan Tianwu. Ayahku menunggumu di luar, kuharap Anda bisa bertemu dengannya. Mendengar itu, MC berkata, ayahmu yang mulia, mau apa dia? Aku masih punya beberapa urusan lain. Aku tidak punya waktu sekarang. Melihat itu, guru yang sebelumnya disapa oleh Nona Moyu, dia menjadi terkejut sembari berteriak berbisik, Tuan Liu, dia raja dari kerajaan Tianwu. Nona Moyu berkata, ayahku sudah datang jauh-jauh ke sini, bukankah tidak pantas jika menolaknya? MC menjawab, tapi aku benar-benar ada urusan. Tiba-tiba ayah Nona Moyu yang sudah datang di tempat itu dan mendengar perkataan MC, dia berkata, haha, kau pasti Tuan Liu. Kau memecahkan 19 masalah di dinding dilema berturut-turut. Itu membuat semua orang takjub. Aku sangat mengagumimu. Aku kebetulan lewat dan ingin mengundangmu ke istanaku dan menunjukkan keramahanku. Mendengar itu, MC jadi bergumam di dalam hati, istanamu, tapi aku ingin pergi ke Serikat Alkemis untuk mencari pil yang mengandung energi spiritual dan pulang ke rumah untuk mengajari Xiaoya. Jadi aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengunjungi istana. MC lalu berkata, maafkan aku. Aku harus pergi ke Serikat Alkemis. Kurasa aku tidak punya waktu untuk mengunjungi istana. Tapi terima kasih atas undangan Anda. Ayah Nona Moyu yang mendapat penolakan, dia lalu berkata, karena Anda sibuk, aku tidak akan mengganggumu. Si ayah meminta Nona Moyu untuk menyerahkan sesuatu kepada MC. Nona Moyu sembari menyodorkan sebuah kotak. Si ayah lalu berkata, ini adalah hadiah untukmu, kuharap kau bisa menerimanya. MC sembari memegangi batu yang diberikan oleh ayah Nona Moyu, dia berkata, apa gunanya batu bodoh ini? Tanpa sadar, kata-kata MC dirasa sangat tajam, bak jarum yang menusuk ke jantung ayah Nona Moyu. Nona Moyu yang menjadi kesal, dia berkata, itu adalah spiritual stone, bahkan kerajaan yang sah pun jarang memilikinya. Itu diproduksi di area di mana energi spiritual berkumpul. Setiap bagian tak ternilai harganya. Anda tidak akan bisa mendapatkannya meskipun memiliki uang dan kultivasi. Itu adalah treasure untuk kultivasi. Hanya kalangan atas yang bisa memilikinya. Itu tidak untuk dijual. Bahkan guru terpelajar level 2 hampir tidak bisa mendapatkannya. Mendengar itu, MC seketika mengakses buku di perpustakaan Tiandao untuk mengidentifikasi batu yang sedang ia pegang. Buku dari perpustakaan Tiandao menjelaskan, spiritual stone, permata yang terbentuk dengan energi spiritual yang padat dan dapat digunakan untuk kultivasi sehingga
sehingga masalah energi spiritual yang tidak mencukupi di udara dapat diselesaikan. Ayah Nona Moyu berkata, Tuan Liu pasti bercanda, tidak mungkin orang seperti dia tidak tahu tentang spiritual stone. MC yang baru mengakses perpustakaan Tian Dao, dia lalu berkata, haha, aku memang bercanda, tentu saja aku mengetahuinya. Dilanjut bergumam di dalam hati, aku sedang mencari pil yang mengandung energi spiritual dan sekarang aku mendapatkannya. Aku tidak perlu pergi ke serikat alkemis lagi. Aku dapat menyerap energi di batu ini dan menerobos ke puncak Grandmaster Stake. Setelah itu MC berkata, aku tidak ingin menerimanya secara gratis. Bagaimana kalau aku menawarkan pengobatan gratis sebagai gantinya? Ayah Nona Moyu berkata, sebenarnya aku memang ingin meminta perawatanmu. Mendengar itu MC berkata, jika begitu silakan tunjukkan padaku pukulanmu. Ayah Nona Moyu menjawab, bukan akulah pasiennya. Kenapa kita tidak pergi ke istana bersama jika kau luang sekarang? MC menjawab, aku ada urusan, saat aku selesai aku akan pergi ke sana. Mendengar itu ayah Nona Moyu seketika berkata melalui telepatinya kepada Nona Moyu, kalian sama-sama jenius, ini kesempatan bagus untukmu berkomunikasi satu sama lain. Ayah Nona Moyu lalu berkata, yuk Tuan Liu ingin pergi ke serikat alkemis, pergi bersamanya, kau kan alkemis level 2 dan familiar dengan serikat. MC menjawab, tidak perlu repot-repot. Ayah Nona Moyu berkata, bukankah kau ingin ke serikat alkemis? Meskipun putriku bukan orang yang berwenang di sana, tapi dia punya beberapa pengaruh. Itu akan menghemat banyak waktu jika dia menemanimu membeli pil atau barang lainnya. MC sembari tersenyum dia menjawab, ya tiba-tiba aku ingat ada urusan lain yang harus kulakukan. Jadi aku tidak akan pergi ke serikat alkemis. Saat aku menyelesaikan urusanku, aku akan berkunjung. Melihat itu Nona Moyu jadi bergumam, seriously, ayahku sudah menjelaskan niatnya, tapi dia menolaknya. Bukankah tadi dia bilang ingin ke serikat alkemis? Tapi saat aku ingin pergi bersamanya, dia langsung berubah pikiran. Apa dia tidak menyukaiku atau semacamnya? MC seketika bergegas pergi. Sembari berjalan dia berkata, baiklah sampai jumpa. Nona Moyu berkata, ayah, dia sangat tidak sopan. Si ayah menjawab, orang jenius selalu susah diatur. Bukankah kau bilang jika Tuan Zhang lebih sulit diatur daripada dia? Nona Moyu yang mendengar itu wajahnya menjadi tersipu malu. Lalu dia menjawab, Tuan Zhang itu orangnya hebat. Bagaimana bisa orang ini dibandingkan dengan Tuan Zhang? Si ayah sembari menyerahkan secari kertas, dia berkata, ada sesuatu yang lebih daripada yang terlihat. Dia bukan hanya pandai dalam pengobatan, tapi juga dalam mengajar. Baca ini. Nona Moyu setelah membaca kertas yang diberikan ayahnya, dia berkata, dia baru mengajar 1 hari dan membuat semua muridnya menerobos. Dan dia bahkan menghilangkan racun pada musuh King dengan mudah. Si ayah berkata, ya kalau bukan karena itu, kenapa juga aku memintamu menjalin hubungan dengannya? Lanjutkan, ada yang lebih menarik dari itu. Nona Moyu lanjut membaca, katanya murid Tuan Zhang, Xiaoya, seri dengan muridnya Tuan Liu, musuh King dalam duel dan mereka akan bertarung lagi dalam 2 hari. Si ayah lanjut berkata, ya jika musuh King menang, itu akan menunjukkan bahwa Tuan Liu bahkan lebih baik dari Tuan Zhang dalam mengajar. Meskipun dia bukan guru terpelajar, dia pasti akan menjadi orang yang berguna di kerajaan. Bayangkan jika kita memintanya mengajari militer, seberapa besar peningkatan kemampuan tempur tentara. Tuan Liu pandai dalam pengobatan dan pengajaran, meskipun dia tidak sebaik Tuan Zhang dalam penyempurnaan pil dan penjinakan binatang buas. Dia hampir sebanding. Tidak ada salahnya berteman dengannya, dan tentu saja kau tetap harus menjaga hubungan dengan Tuan Zhang. Jika dia memihakmu, Mo Hongyi tidak akan bisa menggoyahkan posisimu, tidak peduli seberapa kuat dia. Nona Moyu menjawab, aku mengerti.
Tapi karena aku harus berteman dengan mereka berdua, haruskah kita menghentikan musuh King dan Xiaoya berduel? Si ayah berkata, menghentikan duel? Kenapa? Kita tidak hanya akan membiarkan hal itu terjadi, tapi juga menyebarkan informasi ini untuk memastikan semua orang mengetahuinya. Dan itu akan menimbulkan sensasi. Dengan begini, Tuan Liu akan menjadi terkenal dan dia akan berterima kasih pada kita untuk itu. Dia saja tidak menghentikan duel, dia pasti ingin menggunakannya untuk menjadi populer. Oleh karena itu, kita harus membantunya. Nona Moyu berkata, itu masuk akal, tidak peduli siapa yang akan menang karena mereka sudah seri sekali. Itu menunjukkan bahwa Tuan Liu tidak kalah dengan Tuan Zhang dalam mengajar. Aku harus menonton pertarungan mereka 2 hari lagi. Xin berpindah kepada MC yang sudah merubah tampilannya menjadi guru terpelajar bintang 5 dan kembali ke kediamannya sendiri di mana para muridnya tinggal. MC setelah bertemu dengan murid Xiaoya sembari menyerahkan sebuah buku, dia berkata, sekarang aku akan mengajarimu seni pedang. Tidak peduli siapa yang kau lawan dalam 2 hari lagi. Aku harap kaulah yang menang. Jangan mengecewakan aku dan gurumu. Murid Xiaoya sembari memberi hormat, dia berkata, jangan khawatir Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. MC berkata, bagus, kau bisa bertanya langsung padaku jika tidak ada yang kau mengerti. Pelayan San Qiang tiba-tiba muncul dan berkata, Tuan Jiang ingin bertemu denganmu. MC menjawab, suruh dia masuk. MC lalu berkata kepada murid Xiaoya, kembali dan berlatihlah sendiri. Kau dapat mengajukan pertanyaan padaku nanti. MC sembari menepok jidatnya sendiri, dia bergumam di dalam hati, bagaimana bisa aku melupakan hal ini? Aku selalu menggunakan identitasku sendiri dan aku benar-benar lupa tentang yang palsu. Zhang Zuan hanyalah seorang guru terpelajar level 1. Dia tidak diizinkan masuk ke perpustakaan level 2 di pavilion guru terpelajar. Tapi seharusnya mudah bagi Tuan Yang atau wujud penyamaranku yang saat ini. Tuan Jiang juga tidak akan menolakku, toh ini bukan masalah besar. Pemimpin Akademi Jiangsu setelah menemui MC, dia memberi hormat dan berkata, selamat siang Tuan. MC menjawab, apa kau punya informasi tentang Master Kung? Pemimpin Jiangsu menjawab, Master Kung itu dicatat dalam perpustakaan level 2 tapi tidak detail. MC lalu berkata, jika begitu mari kita pergi dan melihatnya. Beberapa waktu kemudian setelah MC dan pemimpin Jiangsu sampai di perpustakaan pavilion guru terpelajar, pemimpin Jiangsu berkata, Tuan, ini token milikku. Anda pasti bisa masuk ke perpustakaan jika Anda menggunakan ini. Aku tidak ingin mengganggu Anda. MC menjawab, baiklah, terima kasih. Beberapa waktu kemudian setelah MC memasuki perpustakaan, MC sembari menyentuh buku yang berada di rak buku, dia berkata, baiklah, aku sudah mendapatkan segalanya. Sembari memejamkan mata, MC berkata, Master Kung. Seketika MC pun memasuki perpustakaan Tian Dao dan mendapatkan buku yang ia cari. MC berkata, oke, itu dia. Lihat apa ada solusi untuk racun bawaan. Buku yang baru didapatkan oleh MC bertuliskan, Master Kung lahir dengan kekuatan jiwa yang perkasa. Dia berbakat dan rajin. Untuk meningkatkan kemampuannya, dia menyelam ke laut dalam, berkelana ke alam liar, dan turun ke dalam goa 3 kali sendirian. Dia menjadi guru terpelajar level 9 sebelum berumur 30 tahun. Sesudah itu kultivasinya melambat dan dia mulai mengajar murid di seluruh dunia, mendirikan pavilion guru terpelajar dan membuat peraturan untuk seluruh benua. Prestasinya masih bagus, tapi jelas berbeda dari kultivator pekerja keras pendahulunya. MC setelah beberapa saat membaca buku, dia seperti terkejut. Tunggu,
mungkinkah kunci untuk melenyapkan racun bawaan itu dengan menjadi guru terpelajar level 9? Masih di dalam keterkejutannya, MC berkata menjadi guru terpelajar level 9 membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan jiwa yang kuat. Aku mungkin juga membutuhkan basis kultivasi pada tingkat yang sangat tinggi. Jika aku benar-benar harus mencapai level 9 untuk menghilangkan racun bawaan, aku mungkin tidak akan bisa melakukannya. Menyadari itu, MC seketika menulis di sebuah buku. Sial, aku perlu memastikannya. MC menulis menjadi guru terpelajar level 9 dapat menyembuhkan racun bawaan. Setelah menulis itu, MC seketika meminta perpustakaan Tiandao untuk mengoreksi tulisan yang ia tulis. MC menjadi terkejut lagi. Dia berkata, tidak ada yang salah. Itu artinya kalimat itu benar. Aku tidak akan bisa menyembuhkan racun bawaan sampai aku menjadi guru terpelajar level 9. Begitu katanya. Aku harus menjadi guru terpelajar level 9 sebelum berumur 30 tahun. Menyadari fakta yang baru dia ketahui, MC seketika terduduk sembari menangis. Dia berkata, astaga, kau pasti bercanda. Setiap murid yang aku ajar seperti Yuan Tao dan Zhaoya, mereka berbakat. Begitu mereka mengetahui triknya, mereka akan membuat kemajuan pesat. Tapi jika racun bawaanku mulai bekerja, aku akan segera mati. Dan aku harus menjadi guru terpelajar level 9 sebelum berumur 30 tahun. Peraturan yang sangat bodoh. Setelah itu, MC berkata di dalam hati, guru terpelajar level 9 itu guru yang paling kuat. Jika dia menghentakkan kakinya, seluruh benua akan terguncang. Semua guru terpelajar tingkat 9 sudah berkultivasi selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa melakukannya sebelum berumur 30 tahun? MC sembari beranjak, dia lanjut bergumam, perpustakaan Tiandao dapat mempermudah kultivasi, tapi bagaimana caranya mendapatkan energi spiritual? Selain itu, di mana lagi aku harus mencari buku untuk membentuk teknik Heavenly Path Divine? Tidak adakah cara lain menyingkirkan racun bawaan selain menjadi guru terpelajar kelas 9? Apapun itu, aku harus kembali berkultivasi. Masih ada beberapa tahun sebelum aku berusia 30 tahun. Tidak perlu memikirkannya sekarang. Beberapa waktu kemudian, nampak MC sedang berkultivasi menggunakan batu Spiritual Stone. Dengan bantuan batu Spiritual Stone, MC mampu menerobos hingga tahap Grandmaster setengah langkah, sampai membuat batu Crystal Stone menjadi pecah. Melihat itu, MC berkata, apa energi spiritualnya sudah habis? Cepat sekali. Awalnya aku pikir tidak akan jadi masalah untuk mencapai puncak Grandmaster Stake dengan batu spiritual ini. Sekarang aku tahu itu tidak mungkin. Bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak batu spiritual? MC seketika tersadar, benar Yang Mulia memintaku untuk merawat seseorang di istananya. Mungkin aku bisa mendapatkan lebih banyak darinya. Berpindah di halaman belakang istana kerajaan Tianwu. Seseorang sedang menyapa Yang Mulia Kaisar alias ayah Nona Moyu. Orang itu adalah utusan Ranmu dari kerajaan Kunqian yang juga ditemani oleh Pangeran Feisuan. Utusan Ranmu berkata, Pangeran Feisuan datang jauh-jauh dari negara kami hanya untuk melamar Putri Moyu. Jika ahli waris dari dua keluarga kerajaan menikah, kedua negara dapat saling membantu dan negara lain tidak akan mengganggu kita lagi. Menanggapi itu, ayah Nona Moyu berkata, tidak perlu terburu-buru utusan Ranmu. Moyu itu anak kesayanganku, kita bisa membicarakan pernikahannya nanti. Mendengar itu, utusan Ranmu berkata, Yang Mulia, Anda sudah mengatakan itu berkali-kali. Kali ini aku datang dengan Yang Mulia untuk menentukan tanggal. Ku dengar ada sesuatu yang salah dengan Safek Bismu yang terjebak dalam formasi. Itu benar bukan? Ayah Nona Moyu tatapannya menjadi tajam. Dia bertanya, apa maksudmu?
Utusan Ranmu menjawab, "Hehe, informasinya telah menyebar ke kerajaan kami dan aku percaya itu juga telah menyebar ke negara lain. Asalkan Anda menerima pertunangan, aku akan memberikan rumput spiritual beast untuk Anda. Kupikir tidak akan ada safek beast yang bisa menolaknya." Mendengar itu, ayah Nona Moyu bergumam di dalam hati, rumput spiritual beast itu herbal yang tumbuh di tempat energi spiritual berkumpul. Semua makhluk spiritual menyukainya dan tidak dapat menahan diri darinya. Rumput itu sama berharganya dengan batu spiritual. Namun, aku membesarkan Moyu untuk menjadi calon ratu. Bagaimana bisa aku memberikannya pada mereka hanya untuk rumput spiritual beast? Nona Moyu lalu berkata, "Ayah, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Bagaimanapun juga pangeran sudah melamarku." Si ayah menjawab, "Oh, silakan." Nona Moyu lalu berkata, "Sebenarnya aku tidak akan mempermasalahkan maupun menentang lamaran itu. Tapi seperti yang Anda tahu, aku ini beast trainer. Beast peliharaanku sedikit pemarah. Begitu melihat seseorang, ia akan menjadi ganas. Jika Anda bisa mengalahkan beast peliharaanku, maka aku akan menerima lamaranmu." Mendengar itu, sang pangeran yang ingin melamar Nona Moyu, dia berkata, "Mengalahkan beast peliharaanmu? Apa kau yakin?" Nona Moyu dengan percaya diri dia menjawab, "Tentu saja." Lalu seketika memanggil beast peliharaan Nona Moyu, yaitu Elang Virdesen yang sebelumnya pernah menerobos karena bantuan MC. Melihat itu, sang pangeran berkata di dalam hati, "Aku bukan beast trainer, tapi aku sedikit memahami sefek beast. Itu bukanlah sefek beast yang lemah, tapi karena bakatnya yang terbatas, ia hanya dapat mencapai puncak Ki Connection Stage." Sang pangeran lalu berkata, "Benarkah itu? Asalkan aku bisa mengalahkan Elang Virdesen ini, maka lamaranku akan diterima." Nona Moyu menjawab, "Sebagai seorang putri kerajaan, aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Tapi jika Anda kalah, maka segera pergi dari sini." Sang pangeran yang sudah kebelet kawin ini pun dengan percaya diri dia berkata, "Tentu aku bukan tandingan beast peliharaan, maka aku tidak akan memenuhi syarat untuk menikahi seorang putri." Melihat itu, ayah Nona Moyu berkata melalui telepatinya, "Bukankah itu terlalu berlebihan?" Nona Moyu sembari memasang wajah aneh, dia menjawab, "Tidak sama sekali, dia sendiri yang menginginkannya. Hehehehe." Utusan Ranmu yang khawatir kepada pangerannya, dia berkata, "Tolong hati-hati, Tuan." Sang pangeran menjawab, "Jangan khawatir, itu hanyalah Elang Virdesen." Sang pangeran sembari bersiap, dia bergumam di dalam hati, "Elang Virdesen dewasa hanya dapat mencapai puncak Ki Connection Stage. Akan beri kau pelajaran." Namun yang terjadi adalah sang pangeran lari ketakutan dikejar oleh hewan beast peliharaan Nona Moyu. Sembari berlari, sang pangeran berkata, "Tunggu, makhluk apa ini?" Utusan Ranmu yang melihat itu, dia berkata, "Monster itu telah mencapai hal step Grandmaster Stage." Sang pangeran yang sudah lelah berlari, dia berhenti dan berkata, "Tunggu, pertempuran sudah berakhir. Aku belum selesai berbicara." Tiba-tiba, ceprot, sang pangeran dihempaskan oleh Elang Virdesen Nona Moyu. Nona Moyu berkata, "Baiklah, Anda kalah." Sang pangeran yang tidak terima, dia berkata, "Kau curang karena keterbatasannya Elang Virdesen hanya dapat mencapai puncak Ki Connection Stage. Kenapa yang ini ada di hal steps Grandmaster Stage?" Nona Moyu berkata, "Terimalah kenyataan. Apa pangeran ingin menarik kata-kata Anda?" Tiba-tiba seseorang pelayan datang dan berkata kepada ayah Nona Moyu, "Yang mulia, Tuan Liu dari Akademi Tianmu ingin bertemu dengan Anda." Kejadian menarik apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh MC di kediaman Nona Moyu? Kita tunggu di part berikutnya. Seperti biasa, untuk kalian yang ingin mensupport Mimin, bisa cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.